mereka sudah mulai berani terang-terangan keliling kampung demi kampung mengedarkan maklumat bahwa khilafah ada solusi umat, katanya begitu. Ini menurut saya luar biasa di negeri Pancasila. Pertanyaan mendasar saya, kemana aparat keamanan, polisi, TNI? Rapal di mana kan? Nah, di Pengawasan, Di? Batu. Nah, kemana? Jam kelilingnya. Yang Ada lapangnya. Ya? Di mana tinggal? Oh, Kayaknya pada kamarana. ini jalan-jalan kok. Bubur 5 rongkong atau bubur 5? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kalau melihat video yang barusan kita lihat tadi, miris saya, sangat miris. Lokasinya saya hakul yakin di daerah Jawa Barat, di daerah Priangan, entah Bogor, entah di daerah Majalengka, pokoknya kalau lihat plat nomornya F itu daerah Bogor dan sekitarnya. Seperti sering saya sampaikan kepada sahabat Indonesia dan kepada pemerintah bahwa mereka ini sudah mulai berani terang-terangan show off di depan publik. Dulu ada ngaji di trotoar, kemudian sholat di jalanan, terus teriak-teriak di dalam kampus. Pernah juga DPRD di salah satu provinsi kebobolan mereka ingin mendeklarasikan tegaknya khilafah. Sekarang mereka sudah mulai berani terang-terangan keliling kampung demi kampung mengedarkan maklumat bahwa khilafah ada solusi umat, katanya begitu. Ini menurut saya luar biasa di negeri Pancasila. Pertanyaan mendasar saya, kemana aparat keamanan, polisi, TNI? Sahabat Indonesia, saya tidak tahu ini ranahnya siapa ya. Yang jelas menurut saya yang di garda terdepan adalah polisi dan Babinsa harus mulai proaktif. Kenapa? Ini bukan masalah kriminal biasa. Ini ada potensi kelompok tertentu untuk mengancam ideologi negara kita Pancasila. Saya juga tidak paham. Ada beberapa yang bilang bahwa polisi tidak bisa bertindak karena tidak mempunyai dasar hukum. Saya bingung saya. Kalau ada ancaman terhadap ideologi negara, masa kita nggak punya dasar hukum sih? Dasar hukum tertinggi kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas-jelas dikatakan bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Ideologi negara kita Pancasila, ini harga mati. Nah, kalau mereka sudah berani cuap-cuap mengkampanyekan tegaknya khilafah, bagi saya ini sudah melanggar dan melawan konstitusi negara. Kurang tinggi apalagi dasar hukumnya. Kalau polisi masih belum juga bertindak, bagi saya aneh, bin ajaib itu. Ini bukan sekedar pemikiran. Kalau hanya pemikiran khilafah, saya bisa mengerti. Ini adalah tindakan langsung mereka memprovokasi orang, mempengaruhi orang, mengkampanyekan diri tegaknya khilafah. Ini bagi saya sudah aksi, bukan hanya pemikiran. Sahabat Indonesia, kita menunggu apa lagi? Jujur saya resah, sangat resah ini. Kalau model begini, saya yakinkan bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Saya mohon kepada Presiden, kenapa ini dibiarkan Bapak Presiden? Kemana aparat keamanan Bapak, polisi, TNI?
Saya hanya rakyat jelata, mohon perlindungan. Bukan untuk saya sendiri, tapi untuk negeri ini, untuk Pancasila, dan untuk anak cucu kita. Sahabat Indonesia, kalau kita membaca literasi panjang lebar tentang khilafah, ini sudah merupakan gerakan transnasional. Nah, kalau ini gerakan transnasional, artinya kan ini kan mengancam kedaulatan negara. Artinya TNI juga bisa terlibat. Bukan hanya ancaman Kamtibmas, tapi juga ancaman terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya kira semua stakeholder di bidang keamanan harus mulai bergerak. Sahabat Indonesia, pada saat video ini beredar luas, saya mendapatkan puluhan, bahkan ratusan WA untuk menyuarakan ini. Sebetulnya tanpa didorong oleh sahabat-sahabat saya yang resah, saya pun pasti akan menyuarakan ini. Karena ini keresahan saya juga. Jadi bisa saya yakinkan bahwa ini keresahan massal masyarakat Indonesia yang melihat pertunjukan tegaknya khilafah yang mengancam ideologi negara, tapi aparat keamanan diam saja. Ada pembiaran. Saya bingung jujur aja. Untuk itu saya akan terus bersuara, menagih janji pemerintah untuk melindungi NKRI, untuk melindungi ideologi negara. Terus akan saya suarakan, dan kita tidak boleh diam saja. Kita harus melawan gerakan khilafah. Ini gerakan transnasional, dan ini tidak bisa kita biarkan. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang masih kekeh mengkampanyekan tegaknya khilafah, dan jelas rakyat ini tidak aneh-aneh, hanya pengen negara bertindak. Ada tokoh-tokohnya, ada HTI, ada kelompok-kelompok tertentu, masa dibiarkan sih? Jujur logika saya, akal sehat saya nggak bisa mencerna gitu loh. Sahabat Indonesia, kita negara demokrasi. Saya bahagia dengan perkembangan demokrasi kita. Tapi demokrasi yang kita kembangkan, yang kita bangun, tidak boleh mengancam ideologi negara kita. Tidak boleh mengancam kedaulatan negara kita. Dan menurut saya gerakan mereka sudah ada potensi besar mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya minta kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, mari kita bertindak tegas, keras. Kalau tidak, mereka akan semakin berkembang biak kemana-mana, merajalela, dan semakin banyak rakyat Indonesia yang dicuci otaknya, yang disesatkan oleh mereka. Dan hati-hati, ini menjelang tahun politik, para politisi busuk akan diam saja, karena mereka akan memanfaatkan momentum itu untuk merangkul mereka. Mereka ini kan sudah saya bilang, para politisi busuk yang tidak Pancasilais, yang tidak nasionalis, itu hanya ingin mencari kursi kekuasaan. Sehingga mereka akan merangkul siapa saja, bahkan mereka tidak peduli bahwa yang dirangkul ini adalah musuh besar kita. Jadi harus kita tagih janji kepada pemerintah, kepada negara, untuk tidak boleh diam saja terhadap ulah para orang-orang yang pro khilafah ini. Kita harus mulai solid bersuara. Kita tolak khilafah sekeras-kerasnya. Kalau tidak, bahaya negara ini. Terus apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu kita kalau kita diam saja? Sahabat Indonesia, ini mungkin harus saya suarakan terus-menerus sampai teriakan saya tertinggal serak. Tidak apa-apa, demi NKRI, demi Pancasila. Karena bagi saya ini sudah ancaman serius gitu. Dan mohon maaf, dengan segala hormat saya melihat negara, pejabat pemerintah diam saja.
Ini yang membuat saya galau gitu. Jadi ini hak kita. Hak kita bangsa Indonesia untuk menuntut kepada negara untuk melindungi NKRI dan Pancasila. Kita tidak minta macam-macam kepada presiden. Kita tidak minta macam-macam kepada Panglima TNI, kepada Kapolri. Kita hanya minta mereka bekerja untuk melindungi ideologi negara kita, untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya itu yang kami minta. Baik, demikian sahabat Indonesia teriakan saya, kegundaan saya. Mudah-mudahan ini ada langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya wacana dari Menko Polhukam, Kapolri atau siapapun yang tidak ada reaksi, tidak ada aksi langsung di lapangan. Saya kecewa. Yang kita butuhkan adalah langkah aksi, tangkap mereka itu. Demi kedaulatan negara, demokrasi, kebebasan bersuara, kebebasan mengeluarkan pendapat tetap ada batasnya. Batasnya adalah pada saat tidak boleh mengancam ideologi negara, batasnya adalah pada saat tidak boleh membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu concern saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Saya berharap didengarkan oleh para stakeholder. Kita tidak boleh diam saja sekali lagi, dan saya akan terus bersuara seterusnya kalau tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun negara terkait dengan merajalelanya kaum atau kelompok-kelompok yang ingin tegaknya khilafah di negara ini. Dan saya menyerukan kepada rakyat Indonesia, tegaknya khilafah harus menjadi musuh bersama kita. Ini adalah kelompok ekstrem kanan yang harus kita waspadai akan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Khilafah menurut saya adalah musuh bersama, common enemy kita, common enemy dari bangsa Indonesia. Itu yang harus kita suarakan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamri.